Luna lahir dan besar di sebuah kota kecil di Denmark, tempat di mana musim dingin datang lebih awal, dan jeraya-jeraya berdiri kokoh di setiap sudut jalan. Keluarganya termasuk orang-orang yang sangat taat beragama. Ayahnya seorang pendeta paruh waktu, ibunya mengajar sekolah minggu, dan kakak-kakaknya selalu duduk di barisan depan setiap kebaktian. Setiap minggu pagi, rumah mereka dipenuhi aroma roti panggang dan suara lagu-lagu rohani yang mengalun dari radio. Mereka berangkat ke gereja bersama, berpakaian rapi, dan tersenyum kepada tetangga, seolah semuanya sempurna. Tapi bagi Luna, semua itu terasa kosong. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, mendengarkan khotbah tentang kasih dan pengampunan, tapi di dalam hatinya hanya ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Mengapa Tuhan yang katanya Maha Kasih harus mengirim orang ke neraka hanya karena tidak percaya? Mengapa ada begitu banyak aturan yang terasa bertentangan dengan akal sehat? Ia mencoba mengikuti, mencoba berdoa seperti orang lain, tapi setiap kali selesai, rasa hampa itu semakin besar. Seperti ada lubang besar di dadanya yang tak bisa ditutup oleh lagu-lagu atau doa-doa formalitas. Di usia 15 tahun, Luna mulai sering bolos. Ia berpura-pura sakit kepala, bilang ada tugas sekolah yang mendadak, atau sembunyi di kamar dengan alasan belajar. Orang tuanya marah, tapi mereka menganggap ini hanya fase remaja biasa. Semua anak pernah begitu, kata ayahnya sambil mengelus kepala Luna. Padahal, Luna sudah merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia melihat keluarganya menjalani agama dengan penuh keyakinan. Tapi ia sendiri merasa terjebak dalam tradisi yang tak lagi masuk akal baginya. Setiap malam, sebelum tidur, Luna berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Ia bertanya-tanya, apakah ini yang disebut iman? Hanya mengikuti karena takut mengecewakan orang tua? Label Kristen yang tercantum di kartu identitasnya terasa seperti beban berat. Ia ingin melepaskannya, ingin mencari sesuatu yang benar-benar bisa dipegang oleh logikanya. Tapi di kota kecil ini, di tengah keluarga yang begitu taat, jalan keluar itu terasa jauh sekali. Hatinya semakin gelisah. Ada keinginan kuat untuk mencari kebenaran sendiri, meski ia belum tahu di mana harus memulai. Rasa hampa itu terus tumbuh, seperti angin musim dingin yang meresap ke tulang, membuatnya merasa sendirian di tengah orang-orang yang katanya paling dekat dengannya. Luna tak tahu bahwa tak lama lagi, sebuah pertemuan sederhana di bangku sekolah akan mengubah segalanya. Saat ini, ia hanya bisa menahan napas, menunggu hari ketika kekosongan itu akhirnya terisi. Tahun ajaran baru dimulai, dan Luna memasuki SMA dengan perasaan yang masih sama, hampa dan lelah. Kelasnya penuh dengan teman-teman yang ribut, bercanda tentang pacaran, musik, dan liburan akhir pekan. Tapi di antara keramaian itu, ada satu sosok yang langsung menarik perhatiannya tanpa ia sadari. Namanya Amir, seorang siswa muslim yang baru pindah dari kota lain. Ia duduk di bangku paling belakang, dekat jendela, selalu memakai kemeja lengan panjang, meski cuaca Denmark masih dingin. Rambutnya hitam dan rapi, wajahnya tenang seperti air danau yang tak terganggu angin. Awalnya Luna menjaga jarak di lingkungannya. Cerita tentang muslim seringkali negatif. Berita di televisi dan obrolan orang tua membuatnya berpikir bahwa orang seperti Amir pasti keras, suka memaksa orang lain, atau mudah marah kalau agamanya dibicarakan. Ia bahkan sempat menghindari duduk terlalu dekat dengan Amir. Tapi hari demi hari, Luna mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Amir tidak pernah ikut-ikutan ketika teman sekelas menggelok-gelok agama lain. Saat ada yang bercanda kasar tentang orang berjilbab atau sholat, Amir hanya diam, tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan ke pelajaran. Ia tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar, tidak pernah mencoba menjelaskan agamanya secara paksa. Yang paling membuat Luna terkejut adalah ketenangan Amir yang luar biasa. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, Amir pergi ke musola kecil di belakang sekolah untuk sholat. Ia kembali dengan wajah yang sama damai, tidak gelisah, tidak lelah. Bahkan saat ujian sulit atau saat teman-temannya ribut karena nilai jelek, Amir tetap tenang. Ia membantu membersihkan kelas tanpa diminta, mengembalikan buku pinjaman tepat waktu, dan selalu sopan kepada guru,
Meski ada yang menegur keras, ketenangan itu bukan pura-pura. Luna bisa merasakannya dari jauh. Seperti ada cahaya kecil yang mengelilingi Amir. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun di kelas itu, termasuk dirinya sendiri. Semakin lama, Luna mulai merasa terganggu dengan ketenangan itu. Mengapa Amir bisa begitu? Apa yang membuatnya tidak pernah terlihat marah atau bingung seperti dirinya? Di rumah, Luna masih sering bolos ke gereja dan merasa hampa. Tapi di sekolah, setiap kali melihat Amir, ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ada sesuatu dalam agama Amir yang membuatnya begitu kuat? Prasangka Luna perlahan retak. Ia tidak berani mendekat. Belum, tapi matanya sering mencuri pandang ke bangku belakang, mencoba memahami rahasia di balik sikap yang begitu sederhana, namun begitu kuat. Luna belum tahu bahwa pengamatan kecil ini akan membawanya ke pencarian yang lebih dalam. Saat ini, ia hanya bisa duduk diam di bangku kelasnya, merasakan ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hatinya, sesuatu yang selama ini hilang. Ketenangan Amir seperti magnet yang pelan-pelan menariknya keluar dari ruang hampa yang sudah terlalu lama ia tempati. Hari-hari di sekolah berlalu seperti biasa, tapi bagi Luna, semuanya mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat Amir dari kejauhan. Sekarang, setiap gerak-gerik Amir menjadi perhatian utamanya. Luna duduk di bangku ketiga, tapi matanya sering melirik ke belakang, ke arah bangku Amir yang dekat jendela. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Suatu pagi, saat pelajaran sejarah, guru membahas topik agama di Eropa. Beberapa teman sekelas mulai menggelok-gelok agama Islam. Mereka bilang Islam kuno, kaku, dan tidak cocok dengan dunia modern. Kata-kata kasar itu berterbangan di kelas. Luna menunggu reaksi Amir. Ia yakin Amir akan marah, atau setidaknya membela diri dengan keras. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Amir tetap duduk tenang, ia mendengarkan saja, lalu mengangguk pelan. Saat teman-temannya menunggu jawaban, Amir hanya berkata singkat bahwa setiap orang punya keyakinan sendiri. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada nada tinggi, hanya ketenangan yang sama seperti biasanya. Luna merasa heran, bagaimana bisa seseorang tetap sopan ketika pendapatnya ditentang habis-habisan. Di rumahnya sendiri, kalau orang tuanya membahas agama, sedikit saja ada perbedaan pendapat, suasana langsung tegang. Tapi Amir, ia seperti punya tembok yang tidak bisa ditembus ejekan. Luna mulai mencatat dalam hati semua detail itu. Saat makan siang di kantin, ada yang sengaja melewati Amir sambil berkata sinis tentang sholat 5 kali sehari. Amir hanya tersenyum tipis dan melanjutkan makannya. Tidak ada balasan kasar, tidak ada makian balik. Hanya diam yang penuh hormat. Semakin lama, Luna merasa terganggu dengan sikap itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat Amir begitu kuat? Pilar apa yang menopang jiwanya hingga dia bisa setenang itu? Apakah ada sesuatu dalam agamanya yang membuatnya tidak mudah goyah? Rasa penasaran itu tumbuh pelan, tapi pasti. Luna tidak berani bertanya langsung kepada Amir. Ia takut terlihat aneh, atau malah membuat Amir curiga. Jadi ia memilih diam. Tapi di dalam kepalanya, pertanyaan itu terus berputar. Malam harinya, setelah pulang sekolah, Luna duduk sendirian di kamar. Lampu meja menyala redup. Ia membuka laptopnya. Untuk pertama kali, ia mengetik kata Islam di kolom pencarian. Banyak artikel muncul. Ia klik satu persatu. Ia membaca tentang tauhid, tentang akhlak, tentang bagaimana seorang muslim diajarkan untuk sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Luna, selama ini ia hanya tahu Islam dari berita yang sering negatif. Tapi sekarang, ia menemukan sisi lain yang belum pernah ia dengar. Luna tidak berhenti di situ. Ia mencari video kesaksian orang-orang barat yang masuk Islam. Ia menonton satu demi satu. Ada cerita seorang gadis Swedia yang dulu skeptis seperti dirinya. Ada juga seorang pria Jerman yang menemukan kedamaian setelah melihat akhlak teman muslimnya. Setiap video membuat Luna semakin penasaran. Ia membandingkan dengan kehidupannya sendiri. Di keluarganya, agama terasa seperti kewajiban. Tapi di video-video itu, agama terasa seperti pilihan yang membawa ketenangan. Ia mulai membeli buku-buku digital tentang mualaf. Satu buku berjudul Jalan Menuju Cahaya, yang menceritakan perjalanan orang-orang Eropa yang meninggalkan agama lama mereka.
Luna membacanya sampai larut malam. Ia menyimpan catatan kecil di ponselnya. Mengapa mereka bisa tenang? Apa rahasianya? Tanpa ada yang tahu, bahkan tanpa bilang pada teman dekatnya, Luna mulai mencari jawaban sendiri. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dalam terjemahan bahasa Inggris dan Denmark. Ia mencoba memahami konsep-konsep sederhana seperti keadilan, kesabaran, dan hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi di sekolah, Luna semakin sering memperhatikan Amir. Ia melihat bagaimana Amir tetap membantu teman yang pernah mengejeknya. Ia melihat bagaimana Amir tidak pernah pamer, tidak pernah memaksa orang lain mengikuti agamanya. Semua itu seperti dialog tanpa kata. Akhlak Amir berbicara lebih keras daripada omongan siapapun. Luna merasa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Rasa hampa yang dulu selalu ada, sekarang mulai tergantikan oleh rasa ingin tahu yang besar. Ia masih belum berani mendekat. Ia masih menyimpan semua ini sebagai rahasianya sendiri. Tapi Luna tahu, pencarian ini tidak akan berhenti. Semakin ia melihat Amir, semakin ia ingin tahu apa yang membuat pemuda itu begitu berbeda. Di tengah malam yang dingin di Denmark, Luna berbaring di tempat tidur sambil memegang ponselnya. Layar masih menyala dengan halaman buku mualaf. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa sedang berdiri di ambang pintu baru. Pintu yang mungkin akan membawanya keluar dari ruang hampa yang sudah terlalu lama ia tinggali. Dan semua itu dimulai hanya dari pengamatan diam-diam terhadap seorang teman yang tenang. Malam demi malam, Luna semakin tenggelam dalam pencariannya. Lampu kamarnya selalu menyala hingga larut. Dengan laptop terbuka di pangkuannya, ia tak lagi sekadar membaca artikel ringan. Kini, ia menyelami buku-buku tentang Islam dengan serius. Setiap halaman yang ia buka seolah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Mengapa Tuhan harus punya anak? Mengapa ada dosa warisan yang harus dibayar dengan darah? Semua itu terasa tidak logis baginya. Dalam ajaran Islam, ia menemukan konsep tauhid yang begitu sederhana dan masuk akal. Hanya satu Tuhan, tidak ada sekutu, tidak ada yang rumit. Segala sesuatu dijelaskan dengan sangat jelas, tanpa perlu memutar otak. Luna mulai membandingkan ajaran yang ia terima di gereja selama bertahun-tahun. Konsep ketuhanan yang dulu ia terima begitu saja, kini terasa penuh lubang. Di Islam, ia menemukan keseimbangan antara akal dan hati. Al-Quran berbicara tentang sains, alam semesta, dan keadilan untuk semua. Ia terkejut melihat betapa banyak pertanyaan logisnya terjawab di sini. Ia juga menonton banyak video kesaksian mu'alaf di media sosial. Gadis-gadis Eropa seperti dirinya, pria barat yang dulu skeptis. Cerita mereka seolah berbicara langsung ke hatinya. Mereka menceritakan perjalanan yang mirip, merasa hampa, lalu menemukan kedamaian setelah memahami Islam. Luna menangis diam-diam, merasa tak sendirian lagi. Video-video itu seperti cermin yang menunjukkan bahwa apa yang ia alami bukanlah kegilaan, melainkan panggilan hati yang wajar. Yang terpenting, ia mulai memahami rahasia di balik ketenangan Amir, teman sekelasnya. Ketenangan itu bukan karena lemah, melainkan karena kekuatan iman yang sudah tertanam dalam. Luna menyadari ia mencari kedamaian di tempat yang salah. Setelah cahaya logika menyinari hatinya, Luna tidak lagi ragu. Ketertarikan yang dulu hanya penasaran kini berubah menjadi keyakinan yang bulat. Malam itu, di kamarnya yang dingin, Luna mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mencari komunitas mualaf di internet dan menghubungi seorang ustadz yang membantunya. Di depan layar laptop, dengan tangan sedikit gemetar, Luna mengucapkan kalimat syahadat. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia menemukan rumah yang selama ini hilang. Beban berat yang bertahan-tahan dipikulnya seolah terangkat. Keesokan harinya adalah kenyataan yang lebih berat. Ia memberitahu keluarganya. Reaksi yang datang tidak mengejutkan, tapi tetap menyakitkan. Ayahnya yang seorang pendeta terdiam lama. Ibunya menangis, bertanya di mana mereka salah mendidik. Kakak-kakaknya marah, menuduhnya mengkhianati tradisi keluarga. Rumah yang dulu hangat kini terasa tegang. Mereka berusaha membujuknya kembali, mengingatkan masa kecilnya. Luna mendengarkan semuanya dengan sabar. Di dalam hatinya ada konflik besar, takut kehilangan keluarga. Tapi keyakinan barunya lebih kuat. Ia tahu perjalanannya
bukan karena paksaan, melainkan karena pengamatan sederhana terhadap akhlak Amir. Ketenangan itu yang menjadi cermin, yang menyadarkannya bahwa Islam adalah jawaban untuk logika dan jiwanya. Waktu berlalu, Luna mulai menjalani hari-hari Nia sebagai seorang muslimah. Ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan merasakan kedamaian yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Di sekolah, Amir tidak pernah tahu bahwa dialah percikan awal dari perubahan besar ini. Luna hanya tersenyum dalam hati setiap kali melihat sosok tenang itu. Kini, Luna sendiri yang telah menemukan ketenangan itu. Di Denmark yang dingin, ia menemukan rumah baru bagi logikanya yang haus jawaban dan jiwanya yang rindu kedamaian. Perjalanan hijrahnya bukanlah akhir, melainkan awal dari lembaran baru yang indah. Kedamaian itu kini menjadi miliknya selamanya.